Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika negosiasi secara umum. Sebelum kita membahas tentang etika negosiasi secara umum, sebelumnya kita harus mengetahui etika itu tersendiri. Jadi, etika secara etimologi itu berasal dari bahasa Yunani, ethos, sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa. Dan etikos berarti susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan baik. Menurut K. Bertens dalam bukunya menjelaskan bahwa etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata etos dalam bentuk tunggal memiliki banyak arti. Tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sedangkan dalam bentuk jama artinya adalah adat yang kebiasaan. Dalam hal ini etika berkaitan dengan kebiasaan hidup baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang ataupun pada masyarakat. Sedangkan secara terminologi etika disebut sebagai ilmu tentang baik dan buruk atau dengan kata lain teori tentang nilai. Etika disebut juga sebagai ilmu normatif sebab di dalamnya terdapat norma dan nilai-nilai etika dengan moral atau budi pekerti. Ilmu etika adalah ilmu yang mempelajari tentang perbuatan manusia dengan dasar yang sedalam-dalamnya yang diperoleh dengan akal budi manusia. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, etika merupakan nilai tentang benar dan salah yang dianut suatu golongan atau kelompok masyarakat. Jadi seperti itu pengertian dari etika itu sendiri. Yang kedua, sebelum kita membahas tentang etika negosiasi secara umum, kita harus mengetahui pengertian dari negosiasi itu tersendiri. Jadi, pengertian dari negosiasi secara etimologis yaitu adalah kata negosiasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to negotiate dan to negotiating yang artinya membicarakan, merindukan, atau menawarkan. Kata tersebut kemudian memiliki turunan lain yaitu negotiation yang artinya aktivitas membicarakan atau merundingkan sesuatu dengan pihak lain untuk mencapai kesepakatan. Menurut asal katanya tersebut, negosiasi adalah proses diskusi strategis yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bernegosiasi. Dalam negosiasi, masing-masing pihak mencoba membujuk pihak lain untuk menyetujui sudut pandangnya. Dengan bernegosiasi, semua pihak yang terlibat mencoba menghindari pertengkaran tetapi setuju untuk mencapai suatu bentuk kompromi. Jadi, secara umum, pengertian negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial antara beberapa pihak yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang dianggap menguntungkan pihak-pihak yang bernegosiasi. Orang yang melakukan kegiatan negosiasi disebut dengan negosiator. Kegiatan negosiasi digunakan di berbagai bidang kehidupan dan biasanya menyangkut permasalahan banyak orang. Misalnya dalam dunia bisnis dan organisasi, aktivitas pada kedua bidang ini tidak pernah lepas dari proses negosiasi. Negosiasi yang terjadi di bidang politik ini sudah terstruktur dan teratur. Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan, sehingga ketika periode kepemimpinan kepala daerah ataupun kepala negara telah berakhir pada proses negosiasi ini akan berlangsung kembali secara teratur. Jadi itulah pengertian dari negosiasi itu sendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etika negosiasi secara umum. Etika negosiasi secara umum menurut Purwanto dan Lantang dalam bukunya Komunikasi Bisnis, Perspektif Konseptual dan Kultural yaitu
Yang pertama adalah win-loss atau kalah menang. Dalam pengertian bentuk negosiasi dengan asumsi hanya salah satu pihak yang akan memperoleh keuntungan dari kepentingan yang dinegosiasikan. Yang kedua adalah win-win solution atau menang-menang, yaitu bentuk negosiasi dengan asumsi bahwa semua pihak yang bernegosiasi memperoleh keuntungan di mana mengedepankan kompromi. Yang ketiga adalah compromission atau kompromi. Dalam pengertiannya, pengambilan satu pilihan yang dilandasi oleh pertimbangan daripada berada dalam posisi kalah menang atau kalah-kalah, maka jalan tengah yang harus dipilih. Seperti itu. Tahapan-tahapan negosiasi. Dalam melakukan negosiasi terdapat 6 tahapan yang penting dan harus dilakukan. Yang pertama adalah persiapan meliputi mengumpulkan informasi, menentukan tim negosiasi, mengusahakan lebih banyak mengenal profil pihak lawan. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan kesiapan dalam melakukan negosiasi. Yang kedua adalah kontak pertama. Tahapan ini adalah tahap pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Tahap penilaian yang berlangsung di antara para negosiator, dan biasanya pada tahap ini akan memunculkan kesan pertama antara kedua belah pihak. Yang ketiga adalah konfrontasi. Tahap ini adalah tahap di mana sering terjadinya adu argumentasi antara kedua belah pihak terhadap segala sesuatu yang dinegosiasikan. Pada tahap ini terdapat perbedaan dan potensi perdebatan yang semakin memanas dan biasanya tidak terkendali disebabkan oleh kurangnya pengendalian emosi. Yang keempat adalah konsiliasi. Bentuk konsiliasi adalah melakukan tawar-menawar untuk memperoleh titik temu atau kesepakatan yang betul-betul disepakati dan bermanfaat bagi kedua belah pihak, seperti halnya proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Yang kelima adalah solusi tahap di mana kedua belah pihak mulai saling menerima dan memberi, atau di mana para negosiator mulai menemukan titik kesepakatan bagi kedua belah pihak dengan cara mereka masing-masing, dengan mengembangkan sikap relasional, yaitu sikap yang selalu berorientasi untuk menanggung bersama dan selalu menumbuhkan sikap saling memberi solusi terbaik bagi kedua belah pihak, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah pasca negosiasi. Tahap ini adalah tahap terakhir dari negosiasi, yaitu bentuk konsolidasi bagi kedua belah pihak. Apakah masing-masing pihak benar-benar memiliki komitmen atas segala yang telah disepakati bersama, seperti itu. Jadi inilah pengertian dari etika negosiasi secara umum dan juga tahapan dalam bernegosiasi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.